Selamat berjumpa kembali dalam pelatihan pemanfaatan Google Docs dan slide dalam pembelajaran bersama saya Asef Sufyan Sauri. Salam cerdas antusias. Bapak Ibu guru sekalian, kali ini kita akan masuk ke modul yang keempat, di mana di modul keempat ini kita akan fokus dalam mempelajari bagaimana Google Slide untuk pembelajaran. Nah, di praktik terbaik yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan Google Slide ini sebagai bahan bacaan, ya. Sama seperti dengan Google Docs sebelumnya, bahwa Google Slide pun bisa kita gunakan sebagai bahan bacaan sehingga ini menjadi modul digital dan nanti peserta didik bisa mengunduh ataupun membaca slide yang sudah kita siapkan. Nah, untuk mempraktikannya, mari kita masuk ke dalam Google Slide ataupun Google Drive-nya, ya. Nah, seperti biasa, untuk membuat dokumen ataupun presentasi atau slide dengan Google Slide, ini ada dua cara, ya, sama dengan Google Docs sebelumnya, di mana kita bisa membuat Google Slide langsung di sini, ya. Jadi, Bapak Ibu buka Google Drive, masuk ke folder yang diinginkan, lalu kemudian klik New, dan kemudian nanti pilih Google Slide, gitu ya, Google Slide. Atau ada cara yang lain, Bapak Ibu juga misalkan kalau sudah memiliki presentasi yang dibuat dengan software yang lain, misalkan Microsoft PowerPoint ya, yang extensionnya .ppt atau pptx gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan cara uploading seperti biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat Google Slide yang baru, di mana Google Slide yang baru ini kita akan jadikan sebagai sebuah presentasi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar, gitu ya. Nah, kita tinggal klik Google Slide seperti ini, ya. Google Slide seperti ini, tampilannya, ya, tampilan ataupun menu-menu yang muncul di Google Slide ini, apabila Google Docs sebelumnya itu mirip dengan Microsoft Word, gitu ya. Nah, kalau Google Slides tentu tampilannya pun cukup mirip dengan dengan Microsoft PowerPoint, gitu ya. Jadi menu-menunya pun hampir sama. Yang berbeda adalah tentu dengan penyimpanan, kemudian penyimpanannya langsung ke Google Drive, begitu ya. Lalu kemudian ada menu-menu khusus yang ada di PowerPoint tetapi tidak ada di Google Slide ataupun sebaliknya. Di Google Slide ada fiturnya tetapi di PowerPoint itu tidak ada, gitu ya. Nah, seperti biasa kita bisa berikan nama file. Jadi jangan lupa ya, selalu perhatikan dulu nama filenya. Jadi ini apa? Misalkan modul bab 1 misalkan gitu ya. Ini sekedar contoh ya. Nah, ini seperti biasa, seperti kita akan membuat slide seperti biasa. Nanti Bapak Ibu guru yang ingin mempelajari lebih detail tentang penggunaan tiap-tiap menu dan toolbar di sini di Google Slide, silahkan akses modul berikutnya, yaitu modul kelima, di mana di modul kelima itu saya sudah menyediakan paket tutorial yang membahas satu persatu menu-menu yang ada di Google Slide, gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan sekedar uji coba saja. Kita akan menuliskan misalkan modul bab 1 misalkan gitu ya. Ini seperti kita menulis slide seperti biasa ya. Nah, seperti ini gitu ya. Untuk menambahkan slide tentu kita bisa tinggal enter misalkan seperti itu ya, enter, ataupun di sini ada tanda plus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti kita menuliskan sebuah slide seperti biasa di PowerPoint. Nah, begitupun sekali lagi Bapak Ibu juga bisa saja menguploadkan file PowerPoint yang sudah dibuat sebelumnya ke Google Drive, lalu kemudian tinggal double klik maka dia akan langsung membuka. Seperti di sini misalkan ini saya sudah punya sebuah file PowerPoint. Ya, di sini ada extensionnya .pptx gitu ya. Kalau saya double klik pun sama ya, dia akan membuka Google Slide seperti ini. Jadi tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat sebuah slide masih ke dalam format PowerPoint, nah maka Bapak Ibu bisa tetap memasukkannya ke sini. Nah, lalu karena ini kita berbicara sebagai bahan bacaan untuk para peserta didik,
maka Bapak Ibu tinggal membagikan jika memang si slide-nya ini sudah siap tentunya begitu ya. Sudah siap. Nah, Bapak Ibu tinggal membagikan, di kanan atas ada share ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat nih di modul sebelumnya di Google Docs gitu ya. Nah, jadi sama langkahnya, ini kita bisa tinggal mengubah ya. Yang awalnya restricted sekarang menjadi anyone with the link sebagai viewer. Ingat ya, sebagai viewer. Jadi karena sebagai viewer nanti peserta didik hanya bisa melihat slide-nya tanpa perlu untuk mengedit ya. Berbeda nanti mungkin di best practice selanjutnya ataupun di praktik terbaik selanjutnya ada pembahasan tentang slide kolaboratif ya, sama dengan dokumen kolaboratif sebelumnya. Nah, kalau sekarang ini cukup dengan viewer karena ini sebagai modul bahan bacaan, sehingga nanti peserta didik bisa melihatnya ataupun paling tidak untuk mendownload si filenya. Nah, lalu kemudian kita tinggal copy link ya. Copy link, nah nanti setelah di copy link, link inilah yang akan dibagikan kepada peserta didik. Dan sama, kita bisa memendekkan URL-nya, misalkan dengan bit.ly ya, bit.ly.com. Bapak Ibu tinggal copy paste di bit.ly, lalu kemudian shorten. Nah, maka link inilah yang akan bisa kita bagikan ke peserta didik, link yang pendek, ya, ini tinggal copy, link yang pendek lalu kemudian diberikan ke peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengaksesnya, ya, mengakses slide tersebut, dan tentunya mengunduh dari slide yang sudah kita siapkan. Baik, demikian untuk video pertama untuk praktik terbaik untuk Google Slide kali ini. Terima kasih, salam cerdas antusias. Terima kasih.